di dalam firman Tuhan tidak bukan hanya benar. Shalom sahabat Growing Together, mari kita melanjutkan perenungan kita kembali di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuat dalam kebenarannya. Nah, minggu yang lalu saya sudah membahas tentang domba yang hilang yang sudah ditemukan oleh Sang Gembala Agung kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dan hari ini saya akan melanjutkan membahas perikop ini kembali. Nah, sebenarnya perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya dan kepada orang Farisi dan ahli Taurat saat itu, ini muncul gara-gara ada sungut-sungut, ada perkataan di dalam hati dan pembicaraan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat saat itu. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 15 ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah firman Tuhan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang yang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian Yesus mengatakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi sebenarnya Yesus mengungkapkan perumpamaan ini karena alasan ini tadi, ada sebabnya. Yaitu sungut-sungut dari ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak setuju dengan perlakuan Yesus. Karena kebiasaannya ketika dia hadir di tengah-tengah masyarakat, dia tidak pernah memilih-milih siapa yang menjadi teman berbicaranya, atau kepada siapapun dia bertemu, dia tetap menerima mereka apa adanya. Termasuklah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, para pemungut cukai saat itu adalah menjadi orang yang sangat dibenci oleh rakyat saat itu. Karena mereka kadang-kadang korupsi dan mengambil hak yang bukan hak mereka. Lalu kemudian ada orang-orang berdosa yang tidak terlalu jelas diidentifikasi dengan baik di ayat ini, tetapi dikatakan orang-orang berdosa. Dan ini menjadi alasan juga Tuhan Yesus menyampaikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi perumpamaan ini karena mereka berpikir bahwa pertama, keadaan mereka lebih baik daripada yang lainnya. Bahkan dikatakan tadi mereka bersungut-sungut tidak setuju dengan kehadiran orang berdosa dan berbicara dan diterima oleh Yesus sendiri. Inginnya merekalah yang paling utama. Ini adalah sifat yang sangat egois. Mereka berpikir mereka memberikan penilaian dan standar atas hidup mereka sendiri bahwa mereka adalah orang benar dan tidak membutuhkan juru selamat dalam hidup mereka. Mereka memberikan juga standar kepada orang lain bahwa orang lain lebih berdosa daripada mereka. Nah, ini menjadi bahaya sekali. Lalu kedua adalah cara berpikir yang mereka miliki saat itu. Mereka tidak mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya bukan datang untuk orang benar, melainkan untuk orang-orang yang membutuhkan keselamatan, kepada mereka yang sedang sakit, bukan kepada mereka yang sedang sembuh. Nah, dalam hal ini orang Farisi sedang menganggap dirinya orang yang sembuh dan tidak memerlukan tabib. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus, dia datang kepada mereka yang memerlukan tabib. Siapakah mereka yang memerlukan tabib? Kita orang berdosa. Barang siapa yang mengaku dirinya lemah di hadapan Tuhan, telah berdosa, telah bersalah di hadapan Tuhan, merekalah yang membutuhkan juru selamat. Dan Yesus datang kepada mereka. Nah, saya percaya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk saya dan saudara yang sudah dia pilih dan dia selamatkan. Di dalam kedaulatannya dia telah memilihmu dan dia telah menentukanmu. Sehingga kita hari ini kita mau datang dan mengaku kepada dia bahwa saya sudah berdosa. Kalau tidak ada pergerakan Roh Kudus di dalam hati kita, saya percaya pun kita tidak akan mampu untuk datang kepada dia dan mengaku kesalahan kita dan menerima dia sebagai juru selamat hidup kita. Nah, cara berpikir orang Farisi dan ahli Taurat sangat jauh berbeda dengan cara berpikir Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus, dia mau datang kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang merasa hina, kepada mereka yang merasa kotor hidupnya dan memerlukan juru selamat. Jadi, apa yang kita ambil di dalam perenungan dan perumpamaan ini? Apakah hari ini cara berpikir kita setelah kita percaya kepada Kristus
Apakah sudah berubah ataukah kita masih menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap diri kita lebih baik dan lebih benar daripada orang lain? Kita pun adalah orang-orang yang berdosa dulunya. Namun hari ini, bila kita bisa memanggil Dia ya Aba ya Bapa, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu pun adalah sebuah anugerah dan bukan karena usaha kita, bukan karena kebenaran kita. Cara berpikir Tuhan Yesus pada akhirnya Dia keluarkan lewat perumpamaan yang Dia ungkapkan. Dan pada ayat yang terakhir di dalam perikop ini Dia berkata, "Aku berkata kepadamu," di ayat yang ke-7, "demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Itu pesan Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada orang yang ada di sekitarnya saat itu. Dia menjelaskan bagaimana posisi cara berpikir surga terhadap dunia ini. Dia menjelaskan juga kepada orang Farisi dan ahli Taurat bahwa engkau sesat dalam berpikirmu. Kedatanganku bukan untuk mencari yang benar, tetapi justru mencari mereka yang memerlukan keselamatan. Mereka sudah hilang, mereka sudah jatuh di dalam keberdosaan mereka, dan aku akan mencarinya. Ini mengartikan apa? Bahwa Yesus bertanggung jawab dengan apa yang Dia miliki. Nah, kemarin waktu ada di dalam satu komunitas, yaitu komunitas discipleship kami di Growing Together Community, dan waktu kami membahas perikop ini, satu pertanyaan yang saya lemparkan kepada semua peserta saat itu, dan saya berkata kepada mereka bertanya, bagaimana pendapat kalian ketika posisi gembala adalah kita semua, dan kita memiliki 100 domba dan satu hilang, sedangkan 99-nya sudah ada di dalam kandang dan satunya sudah keluar dari kandang dan dia hilang entah kemana. Lalu jawaban yang muncul, satu jawaban yang saya masih ingat sampai hari ini, ada yang berkata demikian, bahwa ya lebih baik saya jaga yang 99. Kalau sudah ada yang 99, ngapain saya cari yang satu? Dibiarkan saja. Bukankah terkadang kita dalam hidup berkata demikian kan? Apalagi kalau ditambahi dengan embel-embel bumbu yang berkata kita bersyukur saja kita sudah punya 99. Ngapain kita memikirkan satu saja hilang? Ini lebih banyak porsinya. Apalagi kalau domba itu adalah domba mokong, ya, domba yang suka loncat dari pagar kandangnya. Domba yang sering nyeruduk temannya, ya, atau domba yang sering cari gara-gara di tengah kawanan yang lain. Kita biarkan, kita mangkel, kita marah, dan kita biarkan dia entah kemana perginya. Tetapi di ayat yang kita baca tadi, sebenarnya di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita bahwa apa yang Dia telah pilih dan tentukan, meskipun perilakunya belum sempurna seperti Kristus, masih senang nyeruduk sana sini, Yesus tetap sayang. Bukankah hari ini kita juga seperti itu? Sebenarnya kita ini bukan domba yang baik. Setiap hari kita masih bisa jatuh di dalam dosa, bukan? Tetapi Yesus tetap memanggil kita ketika kita sudah jatuh di dalam dosa-dosa kita. Dengan tangan kasih-Nya yang sudah berlubang itu di atas kayu salib, Dia tetap memegang tangan kita. Jadi bila engkau mungkin suatu waktu engkau jatuh dan merasa jauh dari hadirat Tuhan, ingatlah bahwa Sang Gembala Agung tidak pernah lelah untuk mencarimu dan membawamu untuk balik ke dalam hadirat-Nya. Itulah yang dinamakan dengan anugerah yang kekal dan tidak pernah hilang dalam hidupmu. Luar biasa bukan? Kalau secara manusia kedagingan kita membiarkan saja. Tetapi Dia berikan perumpamaan ini. Inilah surga, cara berpikir surga dengan dunia, cara berpikir Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat sangat berbeda. Menjadi pertanyaan yang terakhir hari ini adalah, apakah ketika kita sudah menerima Kristus, apakah cara berpikir Kristus yang ada di dalam hati kita, ataukah cara berpikir orang Farisi dan ahli Taurat yang masih nongol dan keluar dari kehidupan kita? Mari kita semakin bertumbuh, mengoreksi hati kita. Kalau kita masih tinggal di dalam sifat-sifat dosa yang lama, mementingkan diri sendiri, dan tidak mau peduli dengan domba-domba yang sudah hilang. Mari kita bertobat bersama-sama, kita memperbaiki diri, dan saya percaya firman ini
yang akan semakin hari mengubahkan kita dan menguatkan kita semakin sempurna seperti Kristus. Let's grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.